Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman Brigada Satya. Oke, kembali lagi kita akan belajar mengenai teknik audit berbantuan komputer, yakni kita akan mengerjakan bersama-sama latihan 08 yang ada di LMS seperti biasa. Nah, di sini ada 8 soal total. Kita akan mengerjakannya satu per satu. Namun sebelumnya kita akan membuat sheet baru terlebih dahulu. Oke, di sini kita namai sebagai jawab. Sip. Yang pertama adalah kita diminta untuk menemukan nilai invoice yang salah ataupun tidak sesuai dengan delivery order. Nah, itu ada di invoice. Nah, ada di sini. Kita langsung bikin kolom baru, misalnya cek total penjualan. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Sebelumnya biar lebih enak kita namai dulu. Ini tabelnya. Kita namai sebagai nomor DO. Di sini kita pakai rumus sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya adalah nomor delivery order. Kemudian table array-nya tadi nomor DO. Kemudian kolom index number-nya kita tulis sembarang dulu karena lupa. Kemudian di sini kita exact. Sip. Kita hitung dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti kolom index number-nya 8. Oke, kita tarik ke bawah. Lalu seperti ini kita sama dengankan. Langsung di sini aja kita sama dengankan dengan total penjualan yang ada di sini. Sip. Kita tarik ke bawah lagi. Kemudian kita filter. Ctrl Shift L. Setelah ini kita uncheck yang true. Oke. Sip. Berarti ada 4 nomor delivery order yang total penjualannya tidak sesuai dengan yang ada di sini. Nah, namun di sini kalau misalnya yang kita bandingkan adalah hasil pembagian, lebih baik teman-teman gunakan round. Tapi kalau di sini kan ini sudah sama kan, tidak ada angka di belakang koma, berarti tidak di round pun sudah aman. Kita warnai dulu. Lalu kita kopikan ke jawab. Sip. Oke, yang selanjutnya adalah kita diminta untuk menemukan tarif diskon yang melanggar ketentuan. Nah, sebelumnya ini bisa ada 2 asumsi. Yang pertama, kita tanya dulu, apakah semua pelanggan, di sini kan ada daftar pelanggan, ada tarif diskon. Nah, tarif diskon yang ada di sini, ini apakah dia merupakan tarif diskon yang eksak? Artinya, apakah ketika nama pelanggannya toko abadi, dia harus mendapatkan diskon 5%? Ataukah ini merupakan tarif maksimal? Nah, mungkin kita dalam hal ini kita ingin mengambil asumsi yang pertama. Dia tarif diskonnya harus sama persis. Kalau misalnya toko abadi dia dapat 5%, maka perhitungannya juga harus 5%. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Oke, di sini kita bikin kolom baru. Cek diskon. Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Namun sebelumnya ini kita bikin nama tabelnya, misalnya tabelnya PLG, pelanggan. Di sini kita cek diskon menggunakan VLOOKUP, sama seperti tadi, sama dengan. Nah, namun si kode pelanggan, dia kan adanya di rincian delivery order kan. Berarti kita harus nge-refer dulu pelanggan dari delivery ordernya, lalu hasil refernya ini kita bikin refer lagi ke daftar pelanggan. Mungkin lebih enaknya di sini kita kasih kode pelanggan gini aja. Kita gunain VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, sama seperti ini, berarti kita kopikan aja. Namun di sini kedua, 1 2. Kolom index number-nya kita ganti 2. Nah, setelah dapat kode pelanggan seperti ini, kita lalu ngecek ke tarifnya.
tarif tabel, gini aja. Kita VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya adalah kode pelanggan. Table array-nya tadi kita sudah namai sebagai PLG. Untuk kolom index number-nya kita tuliskan 4 dulu. Nanti kita ubah lagi kalau misalnya salah. Oh, berarti sudah benar. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti sudah benar. 4 di sini kita tarik ke bawah. Kita bikin persen. Lalu kita bikin kolom baru, cek. Ini bukan tarif ya. Cek diskon. Diskon tabel gitu aja. Kita sama dengankan karena di sini kita asumsikan dia sudah round. Di sini juga sudah round, maka kita langsung sama dengankan. Atau misalnya teman-teman ingin cross check lagi biar lebih aman, maka kita round dulu aja. Sama dengan round. Kemudian numbernya ini kita ambil 2 digit di belakang koma karena 12% kan 0,12, berarti dia 2 digit di belakang koma. Kita sama dengankan dengan ini. Oke. Lalu kita tarik ke bawah. Sip. Kita filter lagi. Uncheck yang true. Oke, di sini ada banyak banget yang false karena emang beda. Ini 5, ini 10, ini 7, ini 5, ini 7, ini 5, ini 5, ini 10. Oke, berarti ini benar-benar false. Kita warnai dulu. Nah, setelah kita warnai, kita kopikan ke sheet jawaban. Kita kopikan ke sini. Oke. Yang selanjutnya adalah kita diminta untuk menemukan invoice yang dicatat lebih dari 1 kali. Nah, teman-teman mesti ingat, kita akan menggunakan rumus apa? Ayo, menggunakan rumus apa? COUNTIF. Oke. COUNTIF-nya kita bikin di sini, namun sebelumnya jangan lupa Alt HSC, clear filter. Di sini kita tuliskan COUNTIF. Sama dengan COUNTIF. Lalu range-nya adalah kolom B semua. Untuk kriterianya merupakan nomor invoice yang ada di sini. Lalu kita tarik ke bawah. Kemudian jangan lupa kita filter lagi, Ctrl Shift L. Kita uncheck yang 1. Nah, di sini ada yang tercatat 2, ada yang tercatat 3. Kita warnai dulu. Setelah kita warnai seperti yang tadi, kita kopikan ke sheet jawaban. Namun jangan lupa di sini kita tuliskan invoice yang dicatat lebih dari 1 kali. Oke, yang selanjutnya adalah kita diminta untuk menemukan apakah ada invoice yang tidak tercatat. Nah, dia tercermin dari nomor urut yang loncat. Nomor urut yang loncat bukan berarti nomor urut yang tidak urut. Kalau loncat berarti dia benar-benar tidak ada. Maka dari itu lebih amannya kita sorting nomor invoice-nya terlebih dahulu. Nah, oke. Setelah kita pastikan bahwa nomor invoice yang ada di sini sudah urut, maka kita bikin kolom baru, cek sequence invoice. Sama seperti soal yang minggu kemarin, kita akan menggunakan value dan write. Sama dengan value untuk mengonversi datanya menjadi number. Kemudian kita write. Kemudian nomor invoice-nya kita ambil 3 digit dari sebelah kanan. Lalu kita sama dengankan dengan value. Sama seperti kemarin. Value write dari nomor invoice yang ada di atasnya. 3 digit juga. Lalu kita tambahkan dengan 1. Oke. Di sini kita tuliskan true juga. Lalu kita tarik ke bawah. Sip. Ctrl Shift L. Lalu kita uncheck yang true. Nah, oke. Ini merupakan nomor invoice yang tidak tercatat. Namun di sini aslinya kita harus menseleksi lagi.
Soalnya kan di sini false-nya ada dua kan. Yang pertama karena dia itu duplikat, tapi ada juga yang dia benar-benar loncat kayak 7, 8 kayak gini. Namun kita kopikan saja semuanya. Di sini kita Alt HSC, kita pastiin lagi. Di sini 5 ke 7 berarti dia lompat. 8 karena yang satunya ini berarti dia false karena dia duplikat. Namun untuk lebih lebih cermatnya teman-teman bisa menseleksi lagi kayak misalnya kayak gini, dimana dia invoice nomor 8 di sini dia bukan berarti loncat, tapi dia ditulis 2 kali. Atau gunain VLOOKUP. Lookup value-nya ini, table array-nya ini. Kemudian kolom indeks nomornya 1, kemudian exact. Nah, selama di sini dia ada nomornya kayak gini, berarti dia duplikat. Nah, ini duplikat. Kita warnai beda aja. Kita warnai dengan warna biru. Biru ini karena dia duplikat. Nomor urutnya bukan loncat tetapi dia duplikat. Oke, yang selanjutnya adalah kita diminta untuk menemukan delivery order yang tidak diterbitkan invoice-nya. Berarti delivery order-nya ada, tetapi invoice-nya nggak ada. Dia sudah dikirimkan, barang sudah dikirim, tetapi invoice-nya belum ada. Berarti kita harus mengeceknya ke tabel delivery order. Cek delivery order. Kita akan mengecek nomor delivery order di sini apakah dia ada di invoice atau tidak. Sama dengan VLOOKUP. Jangan lupa di sini kita namai tabelnya biar lebih mudah. Kita namai tabelnya. Ini nomor delivery order. Bukan, jangan gini. Invoice. Nah, oke. Sorry ada kucing. Kita gunain VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya adalah nomor delivery order yang ada di sini. Table array-nya tadi kita namai sebagai invoice, INV. Kemudian kolom index number-nya 1. Range lookup-nya adalah 0. Nah, oke, setelah ini kita filter. Kita uncheck all. Kemudian kita cek hanya yang not available. Nah, oke. Sip. Kita kopikan ke jawaban. Di sini jangan lupa kita kopikan dulu soalnya. Yang selanjutnya adalah kita diminta untuk menemukan penjualan yang cut off-nya salah. Nah, di sini cut off-nya, definisi cut off, biasanya kan cut off berhubungan dengan FOB kan, shipping point ataukah dia destination. Tapi asumsinya yang ada di sini, karena dia tidak ada data terkait dengan FOB-nya, berarti invoice cut off yang dimaksud adalah transaksi yang berada di luar tanggal neraca. Kita asumsikan bahwa kita hanya mengambil tahun 2006, berarti kita harus meng-uncheck tahun 2007 kan. Berarti simpel aja, kita tinggal filter di tanggalnya. Nah, di sini kita tinggal uncheck yang 2006. Nah, berarti yang 2007 ini merupakan cut off yang salah karena kita ingin mengambil transaksi yang hanya tahun 2006. Nah, maka kita kopikan ke sini. Nah, sip. Yang selanjutnya, kita diminta untuk menemukan invoice yang terlambat diterbitkan, yakni dia melebihi 2 bulan setelah pengiriman barang. Berarti di sini kita nge-VLOOKUP invoice yang terlambat diterbitkan melebihi 2 bulan setelah pengiriman barang. Berarti di tanggal invoice di sini kita pastikan kita cari nomor invoice
yang tanggalnya melebihi 2 bulan dari nomor delivery order. Berarti kita pakai VLOOKUP. Di sini kita namai dulu misalnya tanggal delivery order. Nah, aslinya karena di sini posisi tanggalnya itu ada di awal sendiri, sedangkan primary key dan foreign key-nya ditentukan oleh kolom nomor delivery order. Aslinya kita harus menggunakan index dan match. Tetapi kalau misalnya kita asumsikan di sini kolomnya boleh di-copy, maka kita tinggal copy. Kita kopikan ke sini. Nah, biar lebih amannya kita kopikan ke sini. Nah, kalau ke sini nanti takutnya kalau misalnya kan tadi ada kolom index number kan. Takutnya kalau misalnya kolomnya geser. Kalau ke sini kan aman. Dia sudah berada di akhir sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti kita bikin VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah nomor delivery order. Kemudian table array-nya kita harus seleksi manual karena tadi belum kita bikin nama tabelnya. Oke, jangan lupa kita kunci F4. Lalu kolom index number-nya 10, range lookup-nya adalah 0. Nah, kita tarik ke bawah. Jangan lupa di sini kita bikin jadi date. Setelah itu kita cek tanggal. Nah, kita dimintanya adalah pastikan kita untuk menemukan invoice yang terlambat diterbitkan melebihi 2 bulan. Berarti di sini kita sama dengan ketika tanggal invoice dikurangi dengan tanggal delivery order lebih dari 60. Kurang dari 60. Kita tarik ke bawah. Nah, oke. Lalu setelah ini kita uncheck yang true. Logikanya adalah ketika tanggal invoice dikurangi dengan tanggal delivery order, dia menunjukkan nilai kurang dari 60, maka dia akan menunjukkan nilai true. Tetapi kalau misalnya dia lebih dari 60, maka dia akan false. Nah, berarti nomor invoice-nya diterbitkan lebih dari 2 bulan setelah dikirim. Oke, jangan lupa kita kopikan ini ke sini. Sip. Yang selanjutnya adalah kita diminta untuk menemukan penjualan yang melanggar kuota, di mana kuota yang ada di sini dimaksud dalam daftar dalam daftar pelanggan yang ada di sini, kuota penjualan bulan. Maka untuk lebih mudahnya kita akan menggunakan pivot table. Nah, itu ada di sini. Total penjualan per bulan. Maka yang harus kita bikin lagi adalah kita bikin month untuk mencari bulan dari invoice-nya. Sama dengan month. Lalu serial number-nya merupakan tanggal yang ada di sini. Nah, setelah ini kita tarik ke bawah. Kita bikin year juga. Year. Sama dengan year. Kita buka kurung, lalu kita klik nomor invoice-nya. Kita tarik ke bawah. Salah. Sama dengan year. Kemudian tanggal invoice. Tadi lupa. Tanggal invoice, lalu kita tarik ke bawah. Kemudian kita bikin pivot table lagi. Insert pivot table, new worksheet, lalu kita tarik untuk per pelanggannya dulu, kode pelanggan, lalu kemudian year, kemudian month, lalu kemudian total penjualan. Itu ada di sini. Nah, setelah ini, ini kan tampilannya masih seperti ini kan. Kita pilih dulu di pivot table design. Kemudian report layout-nya kita pilih repeat all item label.
Lalu setelah ini kita seleksi. Kita hilangkan subtotalnya. Nah, sudah seperti ini. Lalu setelah itu, ini kan sudah per bulan, sudah per tahun. Berarti total penjualan yang ada di sini kan dia sudah per bulan. Lalu kita VLOOKUP, melakukan VLOOKUP untuk mengambil kuota per bulannya dari daftar pelanggan. Tadi ini kita namai sebagai PLG. Di sini kuota sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya merupakan sel A5. Table array-nya tadi PLG. Kolom index number-nya tadi kalau nggak salah 3. Range lookup-nya adalah 0. Kita cek lagi 1, 2, 3, benar. Kita tarik ke bawah. Nah, sudah seperti ini. Kita cek kuota. Di sini kita pastikan bahwa total penjualan yang ada di sini dia kurang dari sama dengan kuotanya. Penjualan yang melanggar kuota, kita asumsikan bahwa sama dengan kuota itu tidak melanggar. Berarti sama dengan D5. Terus dia kurang dari sama dengan E5. Nah, ketika dia benar, ketika dia kurang dari 15 juta, maka dia akan true. Ketika dia lebih dari 15 juta, maka dia akan false. Kita filter, Ctrl Shift L, lalu kita uncheck yang true. Nah, di sini ada juga yang not available, kita tampilkan juga. Nah, ternyata not available-nya karena dia grand total. Nah, setelah ini kita warnai kuning, kemudian kita kopikan ke jawaban. Oke, sip. Ini merupakan pengerjaan bersama dari latihan 08. Kalau misalnya teman-teman ada cara yang lebih cepat ataupun teman-teman menemukan cara lain, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar agar banyak teman-teman lain yang terbantu. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.